wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Wibiastuti selaku moderator pada debat kali ini. Debat kali ini menggunakan debat dengan sistem parlemen Australia dengan mosi dihapusnya peradilan anak. Sebelum debat dimulai, saya akan membacakan cara pelaksanaan debat sebagai berikut. Pada sesi inti, setiap pembicara diberi waktu 5 menit. Pada sesi simpulan, pembicara diberi waktu 3 menit. Penanda waktu akan diberi 1 ketuk untuk waktu 4 menit, 2 ketuk untuk waktu 5 menit, dan 3 ketuk untuk waktu 5 menit lebih 10 detik. Pada sesi inti, debat dimulai dari kelompok pro. Pada sesi simpulan, debat dimulai dari kelompok kontra. Debat kali ini akan dinilai dewan juri kami, yaitu Ibu Sri Sujati, SPD MPD. Selanjutnya, mari kita mulai debat kali ini. Silakan untuk kelompok pro dapat menyiapkan diri. Selamat siang pada semua hadirin yang terhormat. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri bersama anggota tim saya. Perkenalkan, saya Oktania Rusmamuli selaku pembicara 1 dari Indro, kemudian pembicara 2 kami ada Suci Amalia Ramadhani yang bertugas untuk menyanggah dan menyampaikan argumentasi kedua, dan pembicara ketiga kami ada Nadila Nimaro Alia yang bertugas untuk menyanggah dan menegaskan ulang argumentasi pertama dan kedua dengan bukti yang baru. Pertama-tama saya akan menyampaikan latar belakang mosi ini muncul. Akhir-akhir ini banyak ditemukan anak yang melakukan tindakan kejahatan. Tetapi apakah semua anak yang berhadapan dengan hukum diputuskan bersalah? Seperti kasus Ramadan alias Koko berusia 15 tahun divonis bebas karena tidak terbukti mencuri komputer. Kasus ini membuat orang tua Koko yang mengadu ke Komnas Perlindungan Anak karena Koko diduga disiksa polisi supaya mengaku mencuri. Perbuatan tersebut merupakan hal yang keji. Bagaimana bisa seorang polisi menyiksa Koko, anak berusia 15 tahun, supaya mengaku mencuri? Hal tersebut menjadi bukti bahwa hukum peradilan anak di Indonesia belum benar. Kami setuju dengan mosi penghapusan peradilan anak oleh pemerintah. Kenakalan anak adalah suatu hal yang wajar di kalangan anak-anak yang sedang tumbuh dewasa. Wajar dalam artian sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Aksi yang tepat untuk diluncurkan pada anak yang diadili atas tindakannya, mengingat psikologis dan mental anak yang belum memenuhi standar kematangan mental orang dewasa. Proses peradilan anak itu sendiri memakan waktu yang cukup banyak, sehingga kemungkinan kecil untuk seorang anak yang masih belum menganggap serius suatu situasi mendapatkan efek jerah atas perbuatannya. Menurut Kemenkeu.go.id, anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Biasanya anak yang melakukan tindakan kejahatan berusia belasan tahun atau disebut dengan istilah remaja. Patut kita ketahui bahwa remaja berasal dari kata Latin yaitu adolescens, yang berarti tumbuh ke arah kematangan fisik, sosial, dan psikologis. Pada umumnya remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa, yang terjadi pada usia 10 tahun hingga 19 tahun. Secara psikologis, masa remaja merupakan masa individu tidak lagi merasa berada di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan masa remaja merupakan masa individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa dan berada pada tingkatan yang sama. Bahkan terdapat tahapan perkembangan individu masa remaja dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu remaja awal, remaja pertengahan, serta remaja akhir. Kenakalan remaja tersebut juga tidak muncul dengan sendirinya, melainkan muncul karena adanya beberapa faktor yang bisa mempengaruhi adanya kenakalan remaja. Faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal, dan yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor yang datangnya dari tubuh manusia itu sendiri tanpa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Faktor pribadi, setiap anak memiliki kepribadian khusus, dan keadaan khusus pada anak ini dapat menjadi sumber munculnya perilaku penyimpangan. Contoh dari faktor internal yaitu ada faktor umur, pengontrolan diri yang lemah, dan juga faktor inteligensi. Dan yang kedua adalah faktor eksternal. Yang dimaksud faktor eksternal adalah faktor yang datangnya dari luar tubuh anak. Faktor ini sering dikatakan faktor lingkungan di mana anak itu dibesarkan. Contohnya adalah lingkungan keluarga,
hubungan masyarakat dan bisa saja teman di sekitar kita. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan yang terlalu ucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Silakan pembicara satu dari kelompok kontra dapat menyampaikan pernyataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada Dewan Juri serta tim pro yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan tim kontra pada debat hari ini. Yang pertama ada saya sendiri, Naswa Ledewati, sebagai pembicara satu pada tim kontra. Ada teman saya Rahma Kristia bertugas sebagai pembicara dua pada tim kontra yang akan menyampaikan argumentasi kelompok kami serta menyanggah argumentasi tim pro. Dan ada Siti Nur Apriliani yang bertugas sebagai pembicara tiga pada tim kontra yang akan memperjelas argumen serta menyimpulkan dari argumen saya dan Rahma. Sebelum saya menyampaikan argumentasi kelompok kami atas mosi yang diberikan, izinkan saya menyanggah argumentasi tim pro pada debat hari ini. Saya tidak setuju dengan pernyataan tim pro. Mau bagaimanapun, kenakalan remaja masih merupakan gejala sosial aktual yang sangat sering ditemui serta dijumpai di Indonesia. Harusnya, banyaknya kasus tersebut mendorong kesadaran kita untuk membangun pemahaman dalam rangka penanggulangan munculnya kasus baru untuk kepentingan masyarakat. Akhir-akhir ini pun marak kasus tawuran, penganiayaan, dan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam hukum pidana dan kriminologi terdapat istilah kebijakan kriminal atau kriminal polisi yang menjelaskan tentang pentingnya penanggulangan perilaku kenakalan anak. Menurut kami, kebijakan tersebut sangatlah penting sebagai bentuk usaha rasional yang dilakukan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan serta kenakalan anak. Menanggapi perihal aparat kepolisian yang menganiaya seorang remaja, harusnya pemerintah serta pihak kepolisian yang menindak hal tersebut, bukan justru harus dihapusnya peradilan pada anak. Adapun tujuan dari diversi peradilan anak tersebut antara lain seperti untuk mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan dan dari segi internal, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak, hingga memberikan perlindungan anak berhadapan dengan hukum yang tercantum dalam undang-undang. Karena pada dasarnya, peradilan anak tidak berlandaskan oleh asas yang dibangun secara gamblang dan sembarang. Peradilan anak ini memiliki prinsip-prinsip atas sistem pelaksanaan berdasarkan UU SPPA, yaitu sistem peradilan pidana anak, yaitu perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, proporsional, pembinaan dan pembimbingan pada anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, perampasan pemidanaan, dan penghindaran pembalasan. Sekian argumentasi yang dapat kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pembicara dua dari kelompok pro dapat mempersiapkan diri untuk menyampaikan pernyataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembicara dari tim pro, pembicara dua dari tim pro akan menyampaikan arahan, data, dan argumen saya kepada pembicara satu dari tim kontra. Kami tidak setuju dengan argumen Anda, karena sejatinya seorang anak yang memiliki konflik dengan hukum sebenarnya juga termasuk korban dari apa yang dia paksa adaptasi dari lingkungan sekitar kehidupan mereka. Kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi. Banyak faktor yang melatar belakangi anak untuk merealisasikan tindak pidana yang berlawanan dengan norma yang berlaku, yaitu pendidikan,
usia, pergaulan anak, dan lingkungan keluarga. Pemikiran masa remaja cenderung abstrak, logis, serta idealis. Remaja lebih mampu menguji pemikiran diri sendiri, pemikiran orang lain, dan apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka, serta cenderung lebih banyak mencari tahu mengenai kehidupan sosial, serta menginterpretasikannya dengan kekuatan baru dalam penawaran yang dimiliki remaja menjadikan dirinya mampu membuat pertimbangan dan melakukan pendekatan kita topik mengenai kehidupan manusia, kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan keadilan, sehingga seorang anak tidak pantas untuk mendapatkan tekanan hukum yang berat seperti itu. Argumen kami diperkuat dengan kuatnya prinsip dan tujuan dari diversi peradilan anak itu. Maka dapat dikatakan bahwa diversi adalah implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya untuk mengembalikan pemulihan terhadap suatu permasalahan dengan tujuan untuk menyelesaikannya dengan cara di luar peradilan pidana bersama dengan melibatkannya pelaku, korban, keluarga pelaku, atau korban dan pihak-pihak yang terkait untuk menemukan penyelesaian secara bersama-sama dan tidak melakukan pembalasan atas pelanggaran norma yang dilakukan dan biasanya dikenal dalam hukum pidana. Peradilan anak dapat dihapus dengan asas restoratif karena akan lebih rasional jika permasalahan dilakukan secara kekeluargaan, dan hal ini dituliskan di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang menjelaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pembicara dua kelompok kontra dapat menyampaikan pernyataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas karena sudah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan argumentasi. Saya Rahma Aliriskia dari tim kontra selaku pembicara dua sangat tidak setuju dengan argumentasi tim pro yang baru saja disampaikan. Kami tim kontra tidak hanya melihat kasus ini dari satu sisi. Kami sangat sadar atas latar belakang yang dihadapi oleh pelaku tindak pidana. Maka dari itu, besar harapannya dengan digunakannya UU SPPA ini dapat dijadikan landasan bagi para aparat penegak hukum dalam memproses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum. Bahkan, Kemen PPPA telah melakukan kebijakan untuk menerapkan sistem peradilan anak, di antaranya penyadaran hukum masyarakat untuk mencegah agar tidak terjadinya anak berkonflik dengan hukum, memfasilitasi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan anak, mengoordinasikan lembaga atau kementerian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang UU nomor 17 tahun 2016 tentang UU Kebiri dan PP nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana. Kami jelas mengetahui konsep diversi ini dan pertama kali disampaikan sebagai kosakata pada laporan peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana atau Presiden Crime Commissionist di Amerika Serikat pada 1960. Pada tahun 1965, praktik dari konsep ini telah berlangsung di negara bagian Victoria, Australia pada tahun 1959, diikuti oleh negara bagian Queensland. Namun, patut diketahui bahwa tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan informal. Dan tidak semua kasus
harus diberikan jalan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Semua tergantung oleh kasus itu sendiri, di mana tingkat kejahatan atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikatakan layak untuk digunakan konsep diversi ini atau tidak. Karena kita juga harus berfokus pada kepentingan anak, bersamaan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Baik, sekian argumentasi dari saya. Saya persilahkan pembicara 3 dari tim Pro untuk menyampaikan pendapatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pembicara 3 dari kelompok Pro dapat menyampaikan pernyataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembicara 3 dari tim Pro ingin menyampaikan sambaran dari tim Kontra dan menegaskan ulang argumen pertama dan kedua dari tim Pro. Argumen saya pada tim Kontra yaitu kami tidak setuju dengan pernyataan Anda. Meskipun demikian, tetap saja mengadili anak yang sedang dalam masa pertumbuhan akan memberikan dampak berkelanjutan bagi psikologis dan fisiknya yang merupakan suatu perbuatan yang terjadi pada tubuh, otak, kapasitas sensoris, dan keterampilan motorik. Perbuatan tubuh ditandai dengan pertambahan tinggi badan, berat badan, pertumbuhan tulang, pertumbuhan otot, struktur otak semakin sempurna untuk meningkatkan kemampuan kognitif serta kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Patut kita ketahui, remaja dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu remaja awal, remaja pertengahan, serta remaja akhir. Tentang usia remaja awal pada perempuan yaitu 13 sampai 15 tahun dan pada laki-laki yaitu 15 sampai 17 tahun. Tentang usia remaja pertengahan pada perempuan yaitu 15 sampai 18 tahun dan pada laki-laki yaitu 17 sampai 19 tahun. Sedangkan tentang usia remaja akhir pada perempuan yaitu 18 sampai 21 tahun, pada laki-laki 19 sampai 21 tahun. Berdasarkan survei tahun 2002 mengenai perilaku berisiko yang memiliki dampak kesehatan reproduksi remaja yang tercakup adalah mereka yang 10 sampai 24 tahun. Perubahan fisik pada remaja yang cepat dan terjadi secara berkelanjutan menyebabkan para remaja sadar dan lebih memperhatikan bentuk tubuhnya serta adanya keinginan untuk membandingkan dengan teman-teman sebaya lainnya. Jika perubahan tidak berlangsung secara lancar, maka akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan psikis dan emosi remaja tersebut yang dapat menimbulkan adanya cemas berlebih, terutama pada remaja perempuan bila tidak disiapkan untuk menghadapinya. Peningkatan emosional pada remaja dikenal dengan masa strong dan stres, di mana remaja bisa merasakan sangat sedih kemudian bisa kembali bahagia dengan cepat atau sering juga disebut emosional yang bergejolak dan kurang stabil. Hal tersebut terjadi karena perubahan hormon yang terjadi pada masa remaja. Jika dilihat dari segi kondisi sosial, peningkatan emosi ini merupakan tanda bahwa remaja berada dalam kondisi baru yang berbeda dari kondisi sebelumnya. Selain keadaan emosi yang tidak stabil, remaja memiliki kecenderungan untuk memperhatikan penampilan diri. Dan dapat kita perhatikan juga bahwa terdapat akibat dari labilnya emosi remaja memiliki kecenderungan untuk meniru, mencari perhatian, mencari idola, mulai tertarik pada lawan jenis, dan selalu ingin mencoba hal-hal baru. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pembicara 3 dari kelompok kontra untuk dapat menyampaikan pernyataannya.
Izin memberikan argumentasi. Menurut kami, argumen yang Anda sampaikan itu tidak mencapai relevansi pada mosi kali ini. Berdasarkan data yang telah kami kumpulkan, peradilan anak memiliki prinsip untuk melindungi hak dan kewajiban anak. Seperti yang telah kami jabarkan tadi, untuk lebih jelasnya, perlindungan ini telah dituliskan oleh Konvensi Hak-Hak Anak atau Convention of the Rights of the Child dan telah ditrafikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention of the Rights of the Child atau Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Konvensi ini mengatur prinsip perlindungan hukum anak yang secara komprehensif dapat digunakan dalam perkembangan hukum. Tetap saja, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk anak melakukan kejahatan. Seluruh aksi harus dihadapkan dengan konsekuensinya dan hal tersebut juga merupakan bagian dari perjalanan hidup anak untuk berkembang menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kami dari tim oposisi tetap percaya bahwa peradilan anak harus tidak dihapuskan karena dapat mengakibatkan anak untuk bertindak semena-mena mengingat umurnya yang belum cukup untuk dihadapkan dengan tindakan pidana. Namun demikian, hal tersebut juga bergantung pada aksi yang dilakukan. Apakah tingkatan kejahatan dapat diselesaikan dengan penyelesaian konsep diversi atau tidak? Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkatan kriminalisasi anak, sehingga keluarga sebagai subjek terdekat dari anak dapat berusaha untuk menciptakan lingkungan yang positif agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang patuh pada norma. Meskipun anak bukan merupakan pelaku tindakan kejahatan yang autentik, namun kami menganggap bahwa peradilan anak yang memperlakukan anak yang merupakan pelaku kejahatan sebagai orang dewasa adalah suatu bentuk realisasi anak mendapatkan efek jerah atau atas konsekuensinya perilaku yang mereka lakukan. Terima kasih. Sekian argumentasi dari tim kontra yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan tim pro untuk menyampaikan kesimpulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sesi ini telah selesai. Mari kita lanjutkan ke sesi simpulan. Silakan untuk kelompok kontra dapat mempersiapkan diri. Baik, terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan. Saya tegaskan kembali, perilaku kenakalan remaja merupakan gejala sosial aktual di Indonesia yang banyak dan sering ditemui. Harusnya, banyaknya kasus kenakalan anak mendorong kesadaran kita tentang pentingnya penanggulangan perilaku kenakalan anak untuk mencegah munculnya kasus baru. Kelompok kami dengan jelas menolak jika peradilan anak dihapuskan, karena diversi peradilan anak pun mempunyai tujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada anak, memberikan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan menyelesaikan perkara. Peradilan anak juga memiliki prinsip dalam sistem pelaksanaannya berdasarkan UU SPPA. Dengan digunakannya UU SPPA ini diharapkan akan dijadikan landasan oleh para aparat penegak hukum dalam memproses peradilan anak. Konsep diversi ini pertama kali disampaikan sebagai kosakata pada laporan peradilan anak di Amerika Serikat pada tahun 1960. Namun, satu hal lagi yang perlu saya tegaskan kembali adalah tidak semua perkara dan masalah anak harus diselesaikan dengan hukum. Semua tergantung sifat kasus itu sendiri.
Keputusan dari tim kami bahwa peradilan anak tidak dihapuskan karena dapat mengakibatkan anak untuk bertindak semena-mena, mengingat umurnya yang belum cukup untuk dihadapkan dengan tindak pidana. Sesuai dengan tindakan yang dilakukan, apakah tingkatan kejahatan tersebut sesuai dengan konsep diversi atau tidak? Terima kasih. Sekian kesimpulan yang dapat tim kami sampaikan. Silakan untuk kelompok pro dapat mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan bahwa kami dari pihak pro menyimpulkan bahwa kami mendukung pemerintah untuk mengatur peradilan anak. Kenakalan anak adalah suatu hal yang wajar di kalangan anak-anak yang tumbuh dewasa. Wajar dalam artian sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Banyak faktor yang melatar belakangi anak untuk merealisasikan tindak pidana yang berlawanan dengan norma yang berlaku, yaitu pendidikan, usia, pergaulan, dan lingkungan anak. Pemikiran masa remaja cenderung abstrak, logis, serta idealis, sehingga seorang anak tidak pantas untuk mendapat tekanan hukum yang berat seperti itu. Peradilan anak dapat dihapus dengan asas restoratif karena akan lebih rasional jika permasalahan dilakukan secara keluargaan. Dan hal ini dituliskan di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Mengadili anak yang sedang dalam masa pertumbuhan mengakibatkan psikologisnya terganggu. Itu juga berpengaruh pada psikis dan emosi anak atau remaja yang tidak stabil. Emosionalnya mudah meningkat dan cepat merasakan sedih di waktu yang bersama. Dan anak juga cenderung menyendiri. Anak yang melakukan kejahatan tidak harus diakhiri dengan penjara. Rehabilitasi merupakan aksi yang tepat untuk mengatasi anak yang diadili atas tindakannya. Karena apabila anak diadili dengan hukum yang berlaku, dapat membuat masa depan anak menjadi terganggu. Contohnya, anak dijauhi oleh teman-temannya, dan anak akan dicap jelek oleh orang-orang. Psikologis dan mental anak juga perlu memenuhi standar kematangan mental orang dewasa. Anak juga perlu mengontrol situasi dengan serius. Kami menemukan kelemahan dari tim kontrak. Tim kontrak perlu menemukan solusi tentang kesehatan mental anak apabila anak diberi keadilan kesehatan mental. Kesehatan mental anak berperan penting bagi pertumbuhan psikologis anak. Jika anak diadili dapat mengakibatkan trauma dan anak bisa saja berperilaku semakin buruk ke depannya. Maka dari itu saya menegaskan bahwa kelompok pro berhak untuk memenangkan debat tim ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian debat kali ini. Kami persilakan Dewan Juri untuk dapat memberikan analisis serta menyampaikan hasil dari debat kali ini. Demikian telah selesai debat pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator meminta maaf bila dalam pelaksananya acara ini saya ada salah kata maupun perilaku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.